Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal 2. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang sudah disaksikan tadi di depan, pengalaman-pengalaman yang dibagikan itu semuanya Bapak Ibu Saudara sangat penting bagi kita semuanya untuk kita renungkan bersama. Oleh karena kita ingin agar pengalaman kita apapun itu terkonfirmasi dengan firman Tuhan yang kita percayai. Amin. Itu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Supaya menunjukkan bahwa kita, sebagaimana Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itulah maka kita penting sekali saudaraku dipenuhi oleh kebenarannya, dipenuhi terus oleh kebenaran Tuhan, supaya kebenaran kita sebagai manusia ya bukan lagi mendominasi segala perbuatan kita. Amin. Tapi kebenaran Tuhanlah yang mengendalikan, mengontrol segala perkataan, segala apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita, saudaraku, akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa pada siang hari ini dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Sudah ada tertera di situ judul perikopnya, kepenuhan hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kepenuhan hidup itu Bapak Ibu Saudara, di dunia ini semua orang ingin memenuhi apa yang dia perlukan, bukan? Iya, semua. Tidak ada yang ingin supaya kekurangan, tapi semua ingin dipenuhi. Tapi saudaraku, apapun itu yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, kepenuhan hidup kita hanya mungkin itu terjadi di dalam Kristus. Amin, saudara. Nah, karena itu bagaimana kita memahami kepenuhan hidup kita di dalam Kristus? Pertama-tama tentunya kita sudah tahu bahwa kita sudah pasti diselamatkan, ya, memperoleh hidup yang kekal. Karena kepenuhan hidup di dunia ini itu fluktuasi, berubah-ubah, ya, atau tidak stabil, atau labil. Ya, kadang terpenuhi, kadang juga tidak. Iya, tidak terpenuhi. Dan tidak bisa terpenuhi terus oleh dunia ini. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kita bersyukur ada arah hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu akan terpenuhi terus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, nah karena itulah kita belajar memahami diri kita di dalam Dia. Amin, di dalam Kristus. Belajar memahami identitas kita, siapa kita di dalam Tuhan. Itu yang akan memenuhi hidup kita, hidup yang baru setiap hari. Nah, karena itu di ayatnya yang ke-6 ditegaskan oleh Rasul Paulus pertama-tama kepada jemaat kudusnya Tuhan di Kolose, dan sekarang kepada kita, Bapak Ibu Saudara, firman ini pertama-tama dimulai dari apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Harus dimulai dari situ. Tidak ada orang yang bisa dipenuhi hidupnya kalau dia di luar Kristus. Dipenuhi apa? Dipenuhi ketidakbenaran. Karena dalam Kristus Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya kan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak akan bisa dipenuhi kalau tidak melalui Kristus Yesus. Kita sudah melalui Kristus Yesus. Bukan hanya melalui Kristus lagi, kita sudah di dalam. Amin. Kalau hanya melalui berarti ada tempat yang lain yang dituju dan meninggalkan apa yang dilalui. Tapi kalau kita tinggal menetap, amin,
di dalam Kristus, dan Kristus tinggal menetap di dalam kita. Karena kita adalah anggota tubuhnya, tubuh Kristus. Bagaimana awalnya kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, bukan mengundang Yesus membuka hati, lalu kita merasa bahwa Tuhan sudah ada di hati kita. Bukan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Tidak, percaya. Kepada apa? Kepada Injil, kasih karunia. Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit menghapus segala dosa. Begitu caranya. Dan ketika percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kita langsung ditempatkan oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Amin. Dan kita menjadi anggota tubuhnya yang permanen. Amin, saudara. Jadi bukan hilang keselamatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menghilangkan? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Evangelis, Bapak Samuel, ya kan? Allah di pihak kita, amin. Siapakah yang bisa melawan atau mengalahkan mengalahkan kita maksudnya? Kita yang mana? Kita yang di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang berkuasa atas langit dan bumi, maka semua yang ada di dalam Dia lebih daripada pemenang. Begitulah konteks dari Roma pasal 8 itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah turut bekerja mendatang dalam segala sesuatu, mendatangkan apa? Bukan mendatangkan keburukan, kebaikan. Ya kan? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Siapa yang berpeluang mengasihi Tuhan? Yang di dalam Dia. Amin. Yang di luar Kristus bagaimana mengasihinya? Orang dia tidak menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Satu-satunya cara Tuhan untuk menghubungkan manusia kepada Tuhan saat ini kan karena iman, melalui iman. Amin. Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Ya, dan kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Ya, saudara, itu sangat luar biasa. Maka kita, saudaraku, tidak menunggu dulu baru ada bukti baru kita percaya. Tidak. Karena bukti kasih Tuhan di atas kayu salib sudah cukup bagi kita. Kita sekarang hanya belajar memahami bukti yang sangat luar biasa, yang agung itu. Amin. Bukan tidak kurang bukti, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan bukti berlimpah-limpah. Kalau bisa dibilang kurang, kita karena apa? Kurang bersyukur. Hanya itu yang kita doakan, supaya kita, saudaraku, terus mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Amin. Jadi kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, ya pokoknya bebas saja, nggak usah memperhatikan lagi kehidupan selanjutnya. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Itu keliru. Ya, saudara. Tidak mungkin Tuhan menyelamatkan kita untuk membiarkan kita tanpa suatu bimbingan, tanpa suatu tuntunan, dan tanpa suatu tujuan. Amin. Iya. Jadi saudaraku, ya, apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib itu mempunyai tujuan yang paling dalam, ya, untuk dihidupi oleh manusia kalau mau mengerti apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, saudara. Jadi bukan hidup biasa-biasa kalau orang ingin memahami tujuan Allah di dalam pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, kita masuk ke dalam dimensi kedalaman kehidupan yang bukan berdasarkan pikiran manusia lagi, tapi berdasarkan pikiran pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kita mau larut di situ, ya, tertanam di situ. Karena itu dikatakan apa? Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Artinya tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus, itu arahnya, maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ya, arah daripada, ya, kehidupan kita ini harus apa? Tegak lurus, memikirkan perkara yang di atas. Itu di pasal 3, Kolose pasal 3 ini, Bapak Ibu Saudara. Tetap di dalam Dia, tetap di dalam Yesus, ya, bahwa
dengan kehendak Allah tentang hidup kita di dalam Kristus Yesus, saudaraku, itu yang membuat kita stabil, ya, membuat kita bisa stabil menjalani kehidupan iman kita di tengah goncangan dunia ini, ya. Nah, karena itu saudaraku, yaitu dikatakan, hendaklah kamu apa? Dengan cara bagaimana? Hendaklah kamu berakar di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi rupanya diumpamakan, dianalogikan seperti tanaman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada petani menanam sesuatu tanaman lalu ya udah dibiarkan saja, nggak usah disiram, nggak usah dipupuk, ya nggak mungkin lah Bapak Ibu Saudara, ya kan, nggak mungkin bisa tumbuh. Karena maksud itu ditanam adalah supaya berbuah, amin, menghasilkan buah, bukan untuk menjadi sia-sia. Nah, sama seperti itu saudara dan saya diselamatkan di dalam Kristus Yesus karena memang Allah ingin membuat hidup kita berbuah. Dan pasti berbuah, amin. Berbuah apa? Berbuah manis atau pahit? Berbuah manis, amin Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu harus ada suatu proses bagaimana akar harus tertanam dalam-dalam. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Ya karena dibutuhkan suatu kekuatan, ya, unsur-unsur yang bisa membawa kita kepada kehendak Allah, di mana hidup kita menjadi berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Nggak bisa hidup sembarangan menjadi berkat bagi orang lain. Caranya bagaimana? Karena apa? Dunia ini penuh dengan godaan. Tidak ada yang kebal dengan godaan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berpikir bahwa kita kuat dengan godaan dunia ini, kecuali kita tetap bergantung pada kasih karunia Tuhan. Amin. Saudaraku, ya, kalau kita lihat sekarang di dunia sekarang ini, lihat apa namanya, segala informasi, berita dan sebagainya. Wah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada habis-habisnya berita yang mengecewakan, kriminal, segala perbuatan manusia sekarang ini terekspos seperti gunung es, saudaraku, ya. Hanya di permukaan saja sedikit kelihatannya, tapi di dalamnya itu sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sudah menguasai dunia ini, sudah dikuasai, dikendalikan oleh ya pikiran manusia yang Paulus katakan ya di mana saat ini roh-roh di udara ya bekerja di dalam hati orang-orang durhaka. Dan itu yang dipertontonkan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang tidak mempunyai kestabilan dalam iman, dia juga akan tercabut dan terlempar, Bapak Ibu Saudara. Terlempar kemana? Terlempar kepada dunia, menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi orang-orang percaya yang terus berakar di dalam kasih karunia Tuhan, dia pasti akan menjadi kokoh terus. Dia tahu cara Tuhan memimpin hidupnya, amin. Dan dia tahu bagaimana dia dipelihara Tuhan dengan sempurna oleh kasih-Nya. Jadi dia tidak ragu-ragu seperti kesaksian daripada Bapak Samuel tadi. Penting gak Bapak Ibu Saudara keberanian iman itu ketika kita diperhadapkan memilih dalam hal bagaimana kejujuran? Harus Bapak Ibu Saudara, amin. Iya, karena itu identitas kita. Di situ kita dipertaruhkan sebenarnya kita ini takut Tuhan atau takut manusia. Kan begitu Saudara, amin. Nah, tapi oke lah. Yang penting sekarang prosesnya yang mau kita pikirkan. Kalau kekuatan kita, itu Tuhan yang memberikannya. Itu sudah otomatis, bonus itu. Amin. Nah, tapi kita yang perhatikan adalah bagaimana dikatakan tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, kemudian apa? Dibangun di dalam Dia juga, di atas Dia. Amin. Dibangun iman kita di atas kebenaran kasih karunia-Nya, terus dibangun, ya saudaraku. Dan juga dikatakan hendaklah kamu apa? Bertambah teguh dalam iman, amin saudaraku. Karena kita harus terus dikuatkan oleh Tuhan, ya, oleh firman-Nya, dan supaya kita juga bisa sanggup bertahan menghadapi berbagai macam
konflik persoalan di tengah dunia ini, saudaraku, ya, karena bukan kehendak Allah yang diinginkan oleh dunia ini, sama sekali tidak. Ya, hanya orang-orang percaya yang tulus hatinya, yang terus dibangun, berakar dan bertumbuh, ya, di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, hanya mereka itu yang akan bertambah teguh dalam iman. Ya, saudaraku. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat dalam konteks jemaat Kolose ini, dan hampir rata-rata jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, saudaraku, ya, baik jemaat Korintus, jemaat Kolose, jemaat Galatia, apa sih permasalahan mereka, saudara-saudara? Permasalahan mereka karena tidak bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran, sehingga pikiran mereka dengan mudah ditarik kepada cara hidup yang lama, ya. Dan itu ada melekat pada diri kita, karena kita ini masih hidup di dalam daging, tapi tidak hidup menurut daging. Beda kan Bapak Ibu Saudara? Iya, bukan menuruti daging, tapi kita masih ada di dalam tubuh yang sementara ini, saudaraku, ya. Karena dosa itu bekerja melalui apa? Melalui organ-organ tubuh manusia, tangan, kaki, mulut, mata, dan seterusnya. Ya itu, saudaraku, kalau itu sudah tidak ada, sudah dihapuskan, sudah tidak ada lagi di dunia ini, tidak ada lagi dosa yang berkuasa di sini. Tapi saudaraku, pun kita masih hidup di dalam tubuh kita yang fana ini, tidak harus menuruti keinginannya, amin. Karena kita mempunyai satu kekuatan, sumber kekuatan kita untuk melawan keinginan daging, amin. Iya. Dan itu yang terus kita pelajari, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tadi dikatakan harus berakar, tertanam terus lebih dalam. Saudara, tertanam lebih dalam, berakar, itu tidak berarti bahwa kita akan lepas dari masalah-masalah dalam kehidupan ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mungkin, saudara. Yang mungkin adalah apa? Kita terus dikuatkan. Tidak masalah. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, kalau tetap kita kuat, apa masalahnya? Apa kita harus khawatir? Apa kita harus takut? Apa kita harus lari dari kenyataan, Bapak Ibu Saudara? Atau kita berlomba, bertanding, dan terus Bapak Ibu Saudaraku, ya, memberikan diri kita diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Dan yang benar adalah, sekali lagi dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah apa? Diajarkan kepadamu. Amin. Jadi saudaraku, ingat terus, ya, bagian-bagian daripada firman Tuhan yang terus kita sampaikan, yang kita diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, baik melalui mimbar ini, baik melalui saat teduh kita, atau melalui pertemuan-pertemuan ibadah keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, belajar untuk menyimak, amin saudara, memahami kehendak Allah di dalam setiap firman yang disampaikan, ya, supaya apa? Karena firman itu adalah vitamin rohani yang menyehatkan tubuh. Amin. Iya, kita menjadi satu pemahaman, satu suara memuliakan Tuhan, dan kita semua saudaraku, ya, memahami, dan kita mempunyai pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Ya, kalau kita mempunyai pikiran yang sama dengan pikiran Kristus, maka pandangan kita akan sama, pandangan yang positif. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Bukan berpandangan yang negatif, tapi berpandangan yang positif. Karena Tuhan, firman Tuhan itu selalu mengerjakan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita. Bukan pikiran yang negatif, pikiran yang positif. Positive thinking, saudara. Orang yang belajar secara psikologi, filsafat, positive thinking katanya. Iya, positive thinking. Berpikir positif menurut persepsi manusia. Belum tentu itu bisa menolong. Saudara, kenapa? Karena manusia itu mudah ragu, ya kan? Mudah bimbang. Saudara, siapa yang bisa menjamin hati orang?
Nggak ada kan yang iya, nggak ada yang bisa menjamin hati orang yang tadinya mungkin sangat begitu dipercaya, tapi kok bisa begitu ya? Iya, kok kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Iya, Bapak Ibu Saudara, memang seperti itu. Nggak ada jaminan ya bagi orang yang tadinya mungkin kita berpikir bahwa orang ini akan tetap menjadi orang yang baik. Belum tentu, saudara, karena pikiran manusia itu ya sangat kalau Alkitab mengatakan hati manusia itu sangat licik. Kenapa bisa demikian? Karena dosa, saudara. Tapi sekarang kita mempunyai satu sumber kekuatan yang bisa membuat stabil pandangan kita, penilaian kita, saudaraku, terhadap kehidupan ini. Tidak mesti kita jatuh. Tidak harus kita, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi terlempar dan menjadi lemah, dan bahkan kita menjadi mundur dari kemajuan iman yang sudah kita, yang Tuhan telah membawa kita sejauh ini. Amin. Ya, tadi kesaksian daripada Bapak Sinaga tadi apa tadi? Jangan apa? Jangan kendur katanya. Berarti gaspol kan? Ya, gaspol, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kendor berarti biarlah semakin menyala-nyala. Tapi, saudara, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan jangan lupa, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, Bapak Ibu Saudara, melimpah dengan syukur. Karena orang yang bersyukur, Bapak Ibu Saudaraku, tidak hanya bersyukur karena untuk hal-hal yang dianggap menguntungkan saja bagi dirinya. Tidak, saudara. Rasul Paulus itu menulis kitab Kolose ini dari mana, Bapak Ibu Saudara? Dari dalam penjara, yang sangat merugikan dirinya diperlakukan oleh orang lain. Tapi, saudara, Paulus tetap mengatakan, ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan, bersukacitalah. Saudara, orang yang di dalam penjara, ya, yang diperlakukan secara tidak adil, tapi dia yakin bahwa di dalam Kristus dia sudah berakar kuat. Tidak semudah itu masalah-masalah menenggelamkan pelayanannya. Saudara, mungkin banyak orang yang iri hati, yang dengki, cemburu dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu urusan masing-masing lah itu. Amin. Urusan kita adalah tegak lurus, terus berakar, terus belajar akan pengetahuan akan kebenaran, ditambah-tambahkan lagi, saudaraku, supaya kita bisa tetap stabil di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita sejauh Tuhan masih mengizinkan kita berada di sini. Amin, saudara. Nah, karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, setiap orang percaya, setiap keluarga, anggota keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak-anak, teruslah memotivasi keluarga kita semua. Amin. Berikan terus semangat pada suaminya, suami berikan semangat pada istrinya, jangan pernah mematahkan semangatnya. Anak-anak juga begitu, bahwa kita pasti menjadi orang yang lebih baik karena Tuhan menghendaki dan akan melakukannya bagi kita. Amin. Ya, saudara, penting itu. Ya, karena kalau dunia ini hanya menyampaikan kabar-kabar, berita-berita yang mengecewakan saja, nggak ada yang membangun, Bapak Ibu Saudara. PHP, tahu kan PHP, Bapak Ibu Saudara? Pemberi harapan palsu. Tapi di dalam Kristus tidak. Harapan kita nyata, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya disuruh belajar memahami kasih Kristus yang besar itu bagi kita. Amin. Disuruh belajar memahami, saudaraku. Iya. Karena kalau kita tidak memahami, makanya salah paham. Iya kan, Bapak Ibu Saudara? Dan ini adalah nafas kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Iya, nafas kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Kita harus memperdekatkan diri kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, kepada firman Tuhan. Apapun itu masalah yang kita hadapi, ya, saudara, firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kemampuanmu.
Karena apa? Karena kita hebat? Tidak. Karena Tuhan setia. Amin. Kesetiaan Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita ini, saudara. Ya. Bahkan kesetiaan diri kita pun belum bisa kita jamin. Benar tak Bapak Ibu Saudara? Iyalah. Orang kita manusia biasa, kita bukan siapa-siapa. Hanya Tuhan yang luar biasa. Karena itu di dalam Tuhan kita bisa menjadi luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya benarlah apa yang dikatakan ya Paulus kepada jemaat Efesus. Dia katakan apa? Ya, Tuhan menghendaki supaya orang-orang kudusnya diperlengkapi terus, amin. Diperlengkapi terus untuk melakukan, dipersiapkan ya, menjadi dewasa di dalam iman, dipenuhi dalam Kristus, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu membangun tubuh Kristus. Amin. Membangun tubuh Kristus supaya kita dijauhkan dari apa? Dari godaan di mana kita tidak akan bisa lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengejaran, permainan palsu, oleh kelicikan manusia yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu mari kita menjalani hidup kita yang stabil di dalam Tuhan. Amin. Bukan yang labil. Kalau yang labil itu gampang dia terguncang. Tapi kalau yang stabil Bapak Ibu Saudara, apapun itu, apapun masalahnya, percayalah ya, ada Tuhan menyertai kita di sana semua. Di balik semuanya itu ada kehendak Tuhan yang membawa kita kepada pengenalan akan kasih-Nya yang sempurna. Kita belajar terus Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang kupahami dari situasi yang kuhadapi saat ini. Amin. Bukan menyesali. Bapak Ibu Saudara, pengalaman dalam hidup tidak perlu disesali. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita dengan mahal, dengan darahnya yang mahal. Nggak ada yang perlu disesali. Amin. Iya Saudara. Lalu apa yang perlu? Dipelajari. Amin Saudara. Karena kalau kita belajar terus dari tidak tahu menjadi tahu, itu arti belajar kan? Ya kalau kita tahu, lalu apa? Itu membawa sukacita kita kan? Ya kan? Yang membuat sedih kan orang nggak tahu, nggak ngerti gitu. Ya kan? Walaupun dia cari terus berkali-kali, tapi nggak ngerti-ngerti, gimana? Ya? Yang ngajarinnya juga, ini juga. Iya, bisa kesal gitu. Tapi Tuhan tidak pernah kesal dengan kita. Nggak pernah Bapak Ibu Saudara. Dia menerima kita sepenuhnya. Pun kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, saudaraku, Dia tetap menerima kita dan mengajari kita. Itu yang sangat luar biasa, amin. Kalau dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kalau dia bagi dia udah nggak masuk akal lagi bagi dia, langsung apa? Tendang, dibuang, ya kan? Nggak ada lagi, ya hubungan, putus. Tapi saudaraku, di dalam Tuhan kita terus belajar memahami bahwa hubungan kita ini hubungan yang berproses ya di dalam kasih Kristus supaya semakin berakar, makin dalam lagi. Amin saudaraku, semakin tertanam lagi. Pun ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, berdoa terus pada Tuhan, beri saya kesabaran. Amin, panjang sabar, karena kasih itu panjang sabar. Sabar saja tidak cukup, tapi harus apa? Panjang sabar. Nah itu saudara, ya kan? Kalau saudara dan saya terus memahami hal itu, ya kita, saudaraku, tidak akan terlalu banyak, kita tidak akan menjauhkan keluh-keluhan dari kehidupan kita. Lebih banyak bersyukurnya daripada mengeluhnya. Amin. Saudara rindu itu? Bapak Ibu Saudara rindu kan? Supaya dengan demikian orang lain juga mau mendengarkan berita kabar baik keselamatan yang kita sampaikan kepada mereka, karena kita belajar mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita dengan mengandalkan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Tuhan telah
menanamkan kehidupan kami di dalam kehidupan Kristus yang kekal, dan tidak akan tercabut lagi oleh dunia, oleh masalah-masalah persoalan di dunia ini. Tapi justru masalah-masalah dalam kehidupan di dunia ini akan terus memberikan satu pelajaran yang berharga bagi kami untuk menyuburkan tanah hati kami, tempat di mana firman Tuhan ditanamkan dan akan berbuah karena Roh Kudus akan mengerjakannya bagi kami semua, supaya hidup kami yang Tuhan percayakan ini boleh kami jalani dengan mempersembahkannya sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Bapa Tuhan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur firman-Mu ya Tuhan mengajarkan kami terus supaya kami menjadi orang-orang yang panjang sabar dengan belajar terus memahami firman kebenaran-Mu secara detail, secara rinci ya Tuhan. Itu adalah merupakan kebanggaan kami. Kami bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah di dalam diri kami, kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua orang-orang kudus-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Mereka memberikan hatinya, dengar-dengaran, duduk dengan tenang dan menyimak, memahami dan terus menyelidiki lebih dalam lagi firman kebenaran yang menjadi penolong bagi kehidupan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, saya kembalikan pada Bapak Marbon.